Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadi al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna daral khuludi. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibil maqamil mahmudi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjadi. Salatan wa salaman afusu bihima yawmal ma'adi. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah wa akramakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wattaqullaha fa inna khayra zadi taqwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kita sebagai hambanya Allah yang diciptakan oleh Allah, yang selalu butuh kepada Allah, yang selalu dikasih nikmat oleh Allah, maka sudah seharusnya kita selalu bertakwa kepada Allah. Maka sudah seharusnya kita senantiasa berusaha takwa, berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah dengan sungguh-sungguh, berusaha menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah dengan sungguh-sungguh, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Ketika kita berada di rumah kita masing-masing, kita takwa kepada Allah, kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Begitu juga ketika kita berada di kantor kita, ketika kita berada di tempat kerja kita pun takwa kepada Allah. Ketika kita berada di sawah ladang kita, ketika kita berada di jalan-jalan, dimanapun berada kita selalu takwa kepada Allah. Kapanpun waktunya, di pagi hari kita takwa kepada Allah, siang hari takwa kepada Allah, malam hari takwa kepada Allah. Ketika kita bersama dengan kawan-kawan kita takwa kepada Allah. Begitu juga ketika kita sendirian pun takwa kepada Allah. Apabila kita selalu bertakwa kepada Allah, maka janjinya Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar terhadap seluruh masalah-masalah kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rizki kepada kita dari sumber yang tidak kita sangka-sangka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Dalam mafhum hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan, bunyal islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah, ila akhiril hadis. Islam ini dibangun di atas 5 dasar. Bahasa mudahnya, Islam ini mempunyai 5 rukun. 5 rukun Islam. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Rukun Islam yang pertama, bersaksi terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah rukun Islam yang terpenting.
Seandainya ada seseorang zahir amalannya bagus, sujudnya banyak, rukuknya banyak, sedekahnya bagus, banyak sekali sedekahnya, tetapi apabila dalam hatinya tidak ada persaksian terhadap dua kalimat syahadat ini, tidak ada persaksian terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seluruh amalnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada iman di dalam hatinya. Sebaliknya, seandainya ada orang yang dia tidak punya amalan apapun dalam hidupnya kecuali hanya iman yang benar terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali hanya iman yang benar terhadap rukun iman yang 6, maka walaupun dosanya sangat banyak, suatu saat nanti pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin karena dosa-dosa yang dia lakukan, dia harus dicuci di nerakanya Allah Subhanahu wa taala dulu. Tetapi menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, asalkan orang itu imannya benar, walaupun dohirnya nggak punya amalan-amalan agama, tetap pasti suatu saat nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, inilah kenapa rukun iman yang pertama adalah rukun iman yang terpenting. Rukun Islam yang pertama, syahadat, adalah rukun Islam yang terpenting. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Rukun Islam yang kedua ini adalah amalan badaniyah, amalan yang dilakukan badan yang terpenting. Sampai pentingnya sholat 5 waktu ini dalam mafhum hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna maudi as-salah minad din ka maudi'il ra'si minal badan. Kedudukan sholat dalam agama Islam ini karena begitu pentingnya adalah seperti kedudukan kepala pada badan manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau ada orang tidak punya tangan, kita masih bisa mengakui dia orang. Tidak punya kaki, tapi dia hidup, kita masih bisa mengakui dia adalah orang. Tetapi kalau ada orang mengaku hidup tetapi tidak punya kepala, kita pun tidak akan terima. Kita akan mengatakan dia adalah mungkin syaitan ataupun hantu. Begitulah pentingnya sholat dalam agama Islam ini. Kalau amalan-amalan yang lainnya tidak ada, mungkin dia masih bisa dikatakan Islam. Tapi kalau sholat sudah tidak ada pada diri orang yang beragama Islam, maka susah untuk dikatakan dia sebagai seorang muslim. Sebagaimana mafhum hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih al-farqu bainal Islam wa ghairihi as-shalah. Pemisah antara Islam dan tidak adalah salat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, belum lagi dalam mafhum hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pentingnya salat 5 waktu. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salatnya. Wa idza saluhat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Ketika amal salatnya dihisab oleh Allah dan ternyata salatnya dinilai baik oleh Allah, maka seluruh amalan-amalan dia dihitung baik oleh Allah. Sebaliknya apabila sholat seseorang ketika dihisab, ketika ditimbang ternyata amal sholatnya ini buruk di sisi Allah, maka seluruh amalan-amalannya dihitung buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, sholat ini adalah perkara yang sangat penting, yang karena pentingnya seluruh orang Islam selagi akal masih dalam dirinya wajib mengerjakan sholat. Seandainya dia tidak bisa mengerjakan dengan berdiri, boleh dia mengerjakan dengan duduk, mungkin karena sakit dan sebagainya. Seandainya dia tidak bisa mengerjakan karena duduk, boleh dikerjakan dengan tidur miring. Tidur miring tidak mampu, boleh dengan terlentang.
terlentang dengan isyarat tangan, dengan isyarat kaki tidak mampu, boleh hanya dengan isyarat kelopak mata dia. Isyarat kelopak mata pun sudah tidak mampu menggerakkannya, boleh dia menjalankan solat dalam hatinya. Dia bayangkan mengerjakan solat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya solat. Iman, syahadat dan solat adalah dua rukun Islam yang harus dikerjakan oleh siapapun dia, asalkan masih ada akal di dalam diri dia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, zakat ini bermacam-macam. Ada zakat fitrah, zakat yang wajib dibayar oleh setiap jiwa, yang dibayar di akhir bulan Ramadan ataupun di awal bulan Syawal, tanggal 1 Syawal itu. Begitu juga ada zakat mal, zakat yang harus kita bayar apabila kita mempunyai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan zakat di dalam syariat agama. Seperti apabila kita mempunyai sapi 30, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya apabila kita memilikinya selama 1 tahun kurang lebihnya. Seperti apabila kita panen, dan panen kita ternyata sudah mencapai 1 nisab, 1 batasan wajib zakat, 13 kuintal gabah kurang lebih, maka kita pun wajib mengeluarkan zakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian rukun Islam yang nomor 4 adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Selanjutnya rukun Islam yang nomor 5, yang nomor terakhir adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kita, seandainya dalam diri kita ada kemampuan untuk mengerjakan haji, wajib bagi kita mengerjakan haji dan umrah. Mampu dari segi fisiknya, mampu fisiknya mengerjakan haji ke Baitullah, mengadakan perjalanan ke sana. Mampu dari segi mempunyai kelebihan harta yang bisa digunakan untuk mengadakan perjalanan haji ke Baitullah. Mampu dalam segi mempunyai waktu, kesempatan untuk pergi ke Baitullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, sekarang ini kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Jamaah haji dari negeri kita, negeri Indonesia, gelombang pertama sudah berangkat, gelombang kedua sebentar lagi pun juga akan berangkat. Adapun kita yang belum berangkat, maka kita berdoa kepada Allah, semoga saja kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar juga bisa mengerjakan haji dan umrah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Sebentar lagi, beberapa hari ke depan, kita akan memasuki bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah ada beberapa amalan sunnah yang telah dicontohkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah pada tanggal 8 Dzulhijjah kita disunnahkan untuk berpuasa yang namanya adalah puasa tarwiyah. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah nanti kita juga disunnahkan berpuasa yang namanya adalah puasa Arafah. Disebut Arafah karena saat itu al-hujjaj, jamaah-jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Yang mana di antara fadilahnya puasa Arafah adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lewat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kita ini adalah manusia biasa, manusia yang banyak dosanya, manusia yang banyak khilafnya. Maka kita perlu membuat amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa kita adalah berpuasa di bulan Arafah. Hadirin, adalah puasa di hari Arafah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian di antara amalan sunnah lagi yang dicontohkan baginda Nabi di bulan Dzulhijjah adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha, kita disunnahkan untuk mengerjakan sholat hari raya Idul Adha. Laki-lakinya, perempuannya, semuanya disunnahkan untuk mengerjakan sholat Idul Adha bagi yang bisa mengerjakannya. Kemudian di antara amalan sunnah yang sangat tinggi nilainya, yang mana amalan sunnah ini adalah
tidak ada perkara yang lebih baik pada hari itu kecuali perkara ini, yaitu kecuali mengalirkan darah di hari raya itu, yaitu amalan berkurban. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di hari raya Idul Adha, amalan yang terbaik di hari itu adalah mengalirkan darah kurban. Yang diantara fadilahnya dalam mafhum hadisnya baginda Nabi SAW, apabila orang berkorban di hari raya Idul Kurban ataupun di hari tasyrik, maka sebelum darah hewan kurbannya sampai ke tanah, ketika disembelih, sebelum darah hewan kurbannya sampai ke tanah, maka dosa-dosa orang yang berkurban sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilahnya lagi adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang berkorban sejumlah bulu pada hewan yang dia korbankan di hari raya kurban. Maka semakin besar hewan yang kita korbankan, semakin gemuk hewan yang kita korbankan, semakin baik, karena akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, belum lagi dalam mafhum hadisnya baginda Nabi SAW, nanti di hari ketika kita menyeberangi sirat, saat itu orang berbagai macam bentuk penyeberangannya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari secepat kuda, ada yang menyeberangi secepat kilat. Orang-orang yang dulunya di dunia berkorban di hari raya Idul Kurban, maka Allah akan izinkan dia untuk menyeberangi sirat dengan menaiki hewan yang dia korbankan. Bukan hanya menaiki hewan yang dia korbankan, dari kedua tanduk hewan yang dia kurbankan akan keluar air, sehingga ketika orang-orang dalam keadaan kehausan, dia bisa minum air dari tanduk hewan yang dia kurbankan. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, mumpung masih ada beberapa hari ke depan lagi untuk hari raya kurban, kita siapkan diri kita niatkan untuk menyembelih kurban pada tahun ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, siapakah orang yang bisa berkorban di hari raya kurban ini? Bukan orang yang punya uang yang bisa korban, bukan orang yang punya kambing yang bisa korban, bukan orang yang mau korban yang bisa korban, tetapi orang yang bisa berkorban di hari raya kurban ini adalah orang yang dipilih Allah untuk bisa korban. Ada sebagian orang punya uang, tetapi ketika dia belum dipilih oleh Allah untuk korban, maka dia tidak akan bisa korban. Ada sebagian orang di rumahnya memelihara kambing, tetapi karena belum dipilih oleh Allah untuk korban, maka dia pun tidak akan bisa korban. Ada sebagian orang ingin berkorban, sungguh-sungguh ingin, tapi belum dipilih oleh Allah, maka dia tidak akan bisa korban. Orang yang bisa korban adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa korban. Maka hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita merengek-rengek kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, pilihlah hambamu ini ya Allah, pilihlah saya ya Allah, agar bisa berkorban di jalan Engkau ya Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, akhirnya pada hari Jumat yang penuh barokah ini, marilah kita berdoa bersama kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan haji dan umrah, dan semoga kita bisa berkorban di jalannya. Ja'alallahu iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.